Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Karin dari kelas Petrologi B, kelompok praktikum 8 akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi saya di acara 4, yaitu Mafik, Intermediate, dan Velsik. Untuk sampel nomor 1, warna segarnya adalah abu-abu kehitaman dengan fenokris 100%. Ukuran kristalnya adalah vaneritik karena kristalnya bisa terlihat jelas oleh mata. Derajat kristalisasinya holokristalin karena keseluruhannya terdiri atas kristal. Kemasnya adalah equigranular, bentuk kristalnya euhedral, bentuk mineralnya panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah leukokratik karena memiliki mineral mafic 20%. Nah, lalu komposisi mineralnya bisa dilihat di sini bahwa kuarsa 45% yang saya lingkarin warna biru, plagioklas 25% yang saya lingkari dengan warna ungu, alkali feldspar 10% yang saya lingkari dengan warna pink, dan biotit 20% yang saya lingkari dengan warna hijau. Oleh karena itu, ini hasil plotting yang saya dapatkan. Kuarsanya setelah dinormalisasi ada di 56,25%, plagioklasnya 31,25%, dan alkali feldsparnya adalah 12,5%. Sehingga bisa kita lihat bahwa batuan ini merupakan batuan granit. Granit terbentuk dari pengkristalan magma yang kaya akan silika dan berada bermil-mil jauh di bawah kerak bumi. Banyak endapan mineral terbentuk di dekat badan granit yang pengkristal dari larutan hidrotermal yang dilepaskan oleh granit. Granit merupakan batuan beku yang paling banyak ditemukan. Granit juga digunakan untuk membuat banyak benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti countertops, ubin, batu hampar, trotoar, tapak tangga, fender bangunan, hingga batu nisan. Pada nomor sampel yang kedua, warna segarnya adalah hitam kehijauan, dengan komponennya adalah fenokris 50% dan massa dasar 50%. Ukuran kristalnya adalah inequigranular atau porfiritik. Derajat kristalisasinya semuanya terdiri atas kristal, maka dari itu adalah whole kristalin. Kemasnya adalah equigranular karena keseluruhan mineral punya ukuran yang tidak terlalu sama. Lalu bentuk kristalnya euhedral sehingga bentuk mineralnya adalah panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah mesokratik karena memiliki kandungan mafic mineral yaitu 50%. Lalu untuk komposisi mineralnya ada kuartsa 15%, yaitu yang saya lingkari dengan warna biru, mineralnya yang mendem gitu. Lalu ada plagioklas 35% yang berwarna putih, dan juga ada piroksen, yaitu yang berwarna hitam. Lalu, setelah saya plot dan saya normalisasi terlebih dahulu kuarsa dan plagioklasnya, inilah hasil yang saya dapatkan sehingga batuan ini termasuk dalam dacitic rock. Dasit terbentuk bersama andesit di tepi benua atau continental margin dan bersama riolit pada busur vulkanik benua. Di sepanjang tepi benua, magma dasit terbentuk di daerah di mana kerak samudra tenggelam di bawah kerak benua. Magma dasit diubah secara kimiawi saat mencapai mantel. Lava dasit cukup kental karena kandungan silikannya sedang, dan dengan demikian bisa sangat eksplosif dalam letusan. Dasit digunakan pada zaman kuno untuk dijadikan alat tajam dan dibuat menjadi benda-benda utilitarian. Dasit dipecah dan dibentuk menjadi benda tajam seperti projectile points, pengikis, dan bilah pisau. Walaupun tidak setajam obsidian, namun benda yang terbuat dari dasit akan jauh lebih tahan lama. Lalu, pada sampel nomor 3 ini, warna segarnya adalah merah muda keabu-abuan. Komponennya terdiri dari 100% fenokris dengan ukuran kristalnya vaneritik, yaitu mineralnya dapat kita lihat dengan jelas. Lalu derajat kristalisasinya adalah holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya euhedral, sehingga bentuk mineralnya adalah panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah leukokratik, karena mafic mineral yang terkandung hanya 5%. Lalu komposisi mineralnya ada kuartsa, yaitu 30% yang saya lingkari dengan warna biru, plagioklas 15% yang saya lingkari warna ungu, feldspar yang saya lingkari dengan warna pink sebanyak 50%, dan biotit yang berwarna hitam yang saya lingkari dengan warna hijau sebanyak 5%. Setelah saya normalisasi kuartsa, plagioklas, dan alkali feldsparnya, dapat saya temukan bahwa batuan tersebut adalah granit. Granit terbentuk dari pengkristalan magma yang kaya akan silika dan berada bermil-mil jauh di bawah kerak bumi. Banyak endapan mineral terbentuk dekat badan granit yang mengkristal dari larutan hidrotermal yang dilepaskan oleh granit. Banyak orang mengenal granit karena granit merupakan batuan beku yang paling banyak ditemukan. Granit juga digunakan untuk membuat banyak benda seperti countertops,
lantai, batu hampar, trotoar, tapak tangga, venir bangunan, dan juga batu nisan. Dan sampel nomor 4 ini, warna batuannya adalah abu-abu putih, dengan komponen phenocrysta 100%. Teksturnya vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya euhedral, dan bentuk mineralnya panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah eukokratik, karena mengandung mafic mineral 20%. Lalu, mineral utamanya ada kuarsa 40% yang saya lingkari dengan warna biru, plagioklas 30% yang saya lingkari dengan warna ungu, alkali feldspar 10% yang saya lingkari dengan warna pink, dan biotit yang saya lingkari dengan warna hijau sebanyak 20%. Saya menormalisasi ketiga mineral utama, dan yang saya dapatkan di sini adalah batuan tersebut adalah granit. Saya sudah menjelaskan tentang genesa dan kegunaan granit pada sampel sebelumnya. Nomor 5 ini, warna segarnya adalah abu-abu kehitaman. Phenocrystnya 20% dengan massa dasarnya 75%. Ukuran kristalnya adalah inequigranular atau porfiritik. Derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, dan maka dari itu bentuk mineralnya adalah hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah melanokratik, karena mengandung 60% mafic mineral. Lalu, komposisi mineralnya ada 5% kuarsa yang saya lingkari dengan warna biru, 35% plagioklas yang saya lingkari dengan warna ungu, dan piroksen 60% yaitu yang berwarna hitam. Lalu setelah saya normalisasi, kuarsanya ternyata adalah sebanyak 12,5% dan plagioklasnya adalah 87,5%. Lalu setelah saya plot, ternyata jatuh pada batuan andesit. Batuan andesit ini merupakan batuan umum di kerak benua di atas zona subduksi. Andesit umumnya terbentuk setelah lempeng samudra mencair saat turun ke zona subduksi untuk menghasilkan sumber magma. Andesit biasanya ditemukan di dalam aliran lava yang dihasilkan oleh stratovolcano. Karena lava ini mendingin dengan cepat di permukaan, umumnya lava terdiri dari kristal yang berukuran kecil. Butir mineral biasanya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan alat pembesar. Beberapa spesimen yang mendingin dengan cepat mengandung sejumlah besar kaca, sementara yang lain yang terbentuk dari lava bermuatan gas memiliki tekstur vesikuler atau amigdaloidal. Andesit digunakan untuk memetakan zona subduksi purba karena gunung berapi andesit terbentuk di atas kerak benua atau samudra di atas zona tersebut. Pada sampel terakhir ini, warnanya adalah putih hitam dan memiliki komponen phenocryst dan massa dasar 50% dan 50%. Ukuran kristalnya adalah vaneritik. Derajat kristalisasinya adalah holokristalin, dengan kemasnya inequigranular dan bentuk kristalnya euhedral sehingga bentuk mineralnya adalah panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah mesokratik, karena memiliki komposisi mafic mineral 50%. Lalu mineral utamanya ada kuarsa 10%, yaitu yang saya lingkari dengan warna biru, plagioklas 40% yang saya lingkari dengan warna ungu, piroksen 30% yang saya lingkari dengan warna hijau yang agak menjarum warna hitam, dan hornblende 20% yang saya lingkari dengan warna kuning. Pada diagram level 6 ini, plottingnya jatuh pada gabbroic rock. Maka dari itu saya lanjutkan plotting pada diagram level 8. Lalu saya menormalisasi komposisi piroksen dan juga hornblende dengan komposisi plagioklasnya tetap. Dan saya temukan bahwa ternyata nama batuan ini adalah hornblende gabbro. Genesanya yaitu pada benua, gabbro dapat ditemukan dalam aliran lava tebal dengan komposisi basaltik, di mana pendinginan yang lambat memungkinkan terbentuknya kristal berukuran besar. Gabbro juga dapat ditemukan di Pluton dalam yang terbentuk saat ruang magma yang mengisi letusan basaltik mengkristal. Sejumlah besar gabbro terbentuk di bawah basal banjir yang luas seperti basal banjir Sungai Columbia di Washington dan Oregon dan perangkap Deccan di India. Kegunaannya yaitu digunakan dalam industri konstruksi. Gabbro digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari bahan dasar batu yang dihancurkan di lokasi konstruksi hingga batu untuk countertop yang dipoles dan juga ubin lantai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan laporan praktikum kali ini. Terima kasih.